Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risala Giargi Pramesti dengan NIM 71935520029 dari kelas Akuntansi B Stambuk 2019. Di video ini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha untuk dijalankan di kemudian hari dan untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Jumiadi Abdi Winata AKMSI. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, serta semakin sulitnya mencari lapangan kerja saat ini membawa dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan semakin banyaknya jumlah pengangguran, sehingga dalam hal ini setiap orang perlu membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Hal tersebut membuat saya tertarik untuk membuat studi kelayakan bisnis yang diberi nama Sahabat Burger, yang diharapkan agar nantinya apa yang direncanakan dapat diterapkan ke dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Hamburger atau biasa disebut burger ini menjadi salah satu makanan yang banyak disukai masyarakat. Makanan yang tergolong cepat saji ini memang mampu mengenyangkan. Rasa roti yang lembut dengan daging gurih dan nikmat berada di dalamnya. Bisnis hamburger ini sangat menguntungkan untuk dijalankan. Hal ini karena permintaan pasar yang tinggi akan hamburger. Usaha burger dapat menjadi pilihan yang tepat sebab proses pengolahan hamburger sangatlah mudah. Makanan siap saji ini memang digandrungi berbagai kalangan sehingga memulai bisnis hamburger sangat mudah. Di dalam melakukan studi kelayakan bisnis, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek organisasi dan manajemen, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek operasi, dan yang keempat aspek keuangan. Yang pertama adalah aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi dan manajemen ini meliputi struktur organisasi dan legalitas usaha. Bagian yang pertama dari aspek organisasi dan manajemen adalah struktur organisasi. Nah, pada usaha ini struktur organisasinya terdiri dari pemilik yang bertugas sebagai penerima orderan, memproduksi, dan juga memasarkan produk. Bagian kedua dari aspek organisasi dan manajemen yaitu legalitas usaha. Sahabat Burger sendiri merupakan usaha yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, untuk aspek perizinan usaha, perizinan yang dibutuhkan adalah situ atau surat izin tempat usaha dan siup atau surat izin usaha perdagangan. Situ dan siup harus diproses di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau KPPT Kota Medan. Aspek yang kedua dari aspek studi kelayakan bisnis yaitu aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini membahas tentang segmentasi pasar, target pasar, dan juga strategi pemasaran. Bagian pertama dari aspek pemasaran yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang ditetapkan pada usaha ini adalah pria maupun wanita dari anak-anak hingga dewasa pada kelas ekonomi menengah ke atas di daerah Kota Medan dan Kota Binjai dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar pada usaha ini adalah wanita dengan presentasi 70% dan pria dengan presentasi 30% mulai dari anak kecil dan orang dewasa. Bagian terakhir dari aspek pemasaran yaitu strategi pemasaran. Strategi yang dilakukan usaha ini untuk memasarkan produk adalah yang pertama personal selling, di mana pihak penjual bertemu langsung kepada pembeli pada saat transaksi jual beli dilaksanakan. Yang kedua, meningkatkan mutu dan kualitas, yaitu usaha ini akan meningkatkan mutu dari hasil makanan sehingga usaha makanan ini semakin dipercayai. Yang ketiga, kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang akan dilakukan oleh usaha ini adalah dengan promosi di sosial media dan melalui standing banner.
Yang keempat yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang dilakukan oleh usaha ini adalah berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah diperkirakan pemilik. Di dalam menjalankan bisnis, kita perlu melakukan perencanaan strategi. Teknik perencanaan strategi yang sering digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Setelah melakukan analisis SWOT, maka didapatlah 4 aspek yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. 4 aspek ini akan kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan yang dimiliki toko ini adalah dibuat dengan bahan-bahan berkualitas, lokasi burger strategis, pelayanan yang baik, dan kebersihannya terjaga. Sebaliknya, kelemahan atau weakness yang dimiliki toko ini adalah harga burger yang relatif lebih tinggi daripada burger biasanya, dan penyajian burger sedikit lebih lambat karena tidak adanya karyawan. Yang selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Peluang yang dimiliki oleh usaha burger ini ada 2. Yang pertama, burger adalah jenis makanan yang mencakup 2 pangsa pasar. Maksudnya, burger adalah jenis makanan yang mencakup 2 pangsa pasar karena yang pertama bisa menjadi makanan berat karena ukurannya yang besar. Dan yang kedua, makanan tersebut bisa dikatakan sebagai siap saji sehingga bisa dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Peluang yang kedua yaitu usaha burger ini lebih memungkinkan mendapat keuntungan karena burger yang dibuat ketika ada pesanan sehingga kemungkinan untuk rugi itu sedikit. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman pada bisnis ini adalah munculnya pesaing baru sehingga kemungkinan mengurangi pangsa pasar sahabat burger. Selanjutnya yaitu aspek operasi. Di dalam aspek operasi ini membahas tentang lokasi usaha. Lokasi usaha yang dipilih untuk memulai usaha burger ini bertempat di Jalan Pembangunan Kilometer 12 Mulyorejo Sunggal. Lokasi ini berada di pinggir jalan yang memudahkan pelanggan untuk menemukannya, sehingga dapat menarik perhatian para masyarakat yang sedang berlalu melewati jalan tersebut. Bagian pertama dari aspek keuangan yaitu kebutuhan dana dan sumber dana. Adapun kebutuhan dana yang diperkirakan untuk membeli beberapa alat dan bahan pendukung operasi usaha ini adalah yang pertama untuk eksterior seperti gerobak, tenda, lampu, meja, dan kursi diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu peralatan memasak dan kebersihan diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu membeli bahan baku yang diperkirakan biayanya sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya operasional yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 1 juta rupiah. Jadi total kebutuhan dana yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 7 juta rupiah. Nah, untuk sumber dana sendiri berasal dari tabungan pemilik sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya yaitu prediksi pendapatan. Usaha burger ini memiliki menu dengan rata-rata harga sebesar Rp15.000 dan menargetkan penjualan sebanyak 60 porsi per harinya.
sehingga dapat dihitung prediksi pendapatannya sekitar 27 juta rupiah per bulannya atau sekitar 900.000 per harinya. Dengan rata-rata harga 15.000 dan mengambil untung sekitar 5.000 per pieces, maka harga pendapatan penjualan sekitar 600.000 rupiah per hari. Dengan demikian dapat dihitung laba kotornya sekitar 18 juta rupiah per bulannya. Pendapatan ini masih belum dikurangi biaya yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu prediksi biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang digunakan selama menjalankan usaha burger ini adalah terdiri dari biaya bahan baku sebesar 300.000 per harinya dan ditambah biaya lainnya sebesar 150.000 per bulan atau 5.000 per hari. Jadi jumlah biaya bahan baku yang dikeluarkan per harinya yaitu sebesar 305.000. Nah, yang selanjutnya yaitu prediksi laba rugi. Untuk prediksi laba per harinya sendiri dapat dihitung yaitu laba sama dengan prediksi pendapatan dikurang prediksi biaya, di mana prediksi pendapatan sebesar 900.000 dikurang prediksi biaya sebesar 305.000. Jadi laba yang dapat diperoleh sebesar 595.000 per hari. Dengan hasil yang demikian, maka dapat dilihat tidak ada kerugian. Namun, kerugian dapat terjadi ketika gejolak pada gelombang harga pasar. Prediksi kerugian yang dapat terjadi adalah sekitar persentase 0,1% sampai dengan 1%. Nah, kesimpulan dari studi kelayakan bisnis ini adalah studi kelayakan bisnis sangat diperlukan dalam memulai sebuah usaha untuk menentukan apakah suatu bisnis layak atau tidak untuk dijalankan dan meminimalisir kerugian pada saat menjalankan usaha. Studi kelayakan bisnis yang dilakukan pada Sahabat Burger ini menyatakan bahwa Sahabat Burger cukup layak untuk dijalankan dengan melihat manfaat analisis SWOT, aspek keuangan, pemasaran dan manajemen yang telah dilakukan dan berbagai aspek lainnya. Dan diharapkan usaha berjalan dengan lancar dan prospek serta target usaha dapat tercapai. Di mana untuk prospek usaha Sahabat Burger ke depannya yaitu mampu bersaing dengan usaha burger lainnya dan dapat membuka cabang usaha yang baru atau melakukan perluasan usaha. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai studi kelayakan bisnis. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.